Shalom, selamat pagi, selamat hari Sabat, para pemirsa Hope Channel Indonesia, dimanapun saudara berada. Harapan kami, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Pagi ini saya akan membawakan renungan rumah tangga. Keluarga bahagia adalah suatu rumah tangga di mana standar dan kebiasaan umat Allah diajarkan dan dihidupkan. Suatu tempat untuk mana para bapak dan ibu umat Allah ditugaskan Yesus untuk pergi dan menjadikan anggota keluarga mereka sendiri Nasrani. Dan dengan maksud agar tugas itu terlaksana dengan baik, orang tua umat Allah mencari pertolongan yang mungkin mereka dapati. Dalam buku Membina Keluarga Bahagia, sekaligus menjadi buku penuntun atau buku peraturan bagi para ibu bapak yang sibuk, suatu pola atau cita-cita rumah tangga apakah yang dapat dan harus dibentuk. Disinilah kata-kata hikmat dari Allah yang di sorga. Jawaban atas berbagai pertanyaan ibu bapak. Nah, saudara-saudara, rumah tangga adalah jantung segala kegiatan. Dalam buku Membina Keluarga Bahagia halaman 14, tipe surga yang paling manis ialah rumah tangga di mana roh Tuhan menjadi kepala. Kalau kehendak Allah digenapi, suami dan istri menghormati satu dengan yang lain, maka akan mempertumbuhkan cinta kasih dan kepercayaan. Di dalam Alkitab, rumah tangga adalah persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak yang saling mendukung dan mengasihi. Rumah tangga juga merupakan tempat untuk memupuk relasi dengan Tuhan dan sesama. Memupuk relasi dengan Tuhan melalui ibadah, persekutuan pribadi, ketaatan, dan takut akan Tuhan. Kemudian memanfaatkan prinsip-prinsip firman Tuhan dalam keluarga. Di dalam Filipi 2 ayat 2 mengatakan, karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Nah, sahabat ini kita akan renungkan 5 hal penting dalam membina rumah tangga yang indah. Yang pertama, pentingnya suasana rumah tangga. Di dalam buku Membina Keluarga Bahagia halaman 14 mengatakan, ibu bapaklah yang menciptakan sebagian besar suasana lingkungan rumah tangga. Maka apabila ada perselisihan paham di antara ibu dan bapak, anak-anak juga turut merasakan roh yang sama itu. Jadikanlah suasana rumah tanggamu itu harum semerbak dengan sikap lemah lembut. Kalau engkau telah merasa orang asing dan tidak berhasil menjadi orang Nasrani yang menuruti Alkitab, hendaklah engkau bertobat. Karena tabiat yang ada padamu pada masa pencobaan, itulah kelak yang akan ada padamu pada waktu kedatangan Yesus. Kalau engkau mau menjadi seorang yang saleh di dalam surga, engkau harus lebih dahulu menjadi seorang yang saleh di dunia ini. Ciri-ciri tabiat yang engkau sayangi ketika masih hidup tidak akan diubah oleh kematian atau oleh kebangkitan. Engkau akan bangkit dari kubur dengan perilaku yang serupa sebagaimana dinyatakan di dalam rumah tanggamu dan dalam masyarakat. Yesus tidak mengubah tabiat itu pada waktu kedatangannya. Pekerjaan mengubahkan haruslah dikerjakan sekarang. Kehidupan kita setiap hari menentukan nasib kita di masa mendatang. Nah, di dalam Alkitab, suasana rumah tangga yang ideal dicirikan oleh kasih, hormat, dan pelayanan, di mana suami dan istri saling mendukung dan orang tua mendidik anak-anak dalam kebenaran serta kasih sayang. Nah, ada beberapa prinsip dan contoh dari Alkitab yang menggambarkan suasana rumah tangga yang baik. Yaitu yang pertama, kasih dan persatuan. Di dalam Efesus 5 ayat 25 mengatakan, suami harus mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat. Begitupun di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan, istri harus tunduk kepada suaminya seperti kepada Tuhan. Dan di dalam Petrus 1 Petrus ayat 3 sampai 7, suami juga harus memperlakukan istrinya dengan hormat karena mereka adalah bagian yang sama mewarisi kehidupan.
Dan anak-anak harus menghormati orang tua mereka. Dalam Keluaran 20 ayat 12. Dan dalam Filipi 2 ayat 4. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, pentingnya suasana rumah tangga juga harus ada tanggung jawab dan peran. Di dalam Kejadian 2 ayat 18, Allah menciptakan seorang penolong yang sepadan bagi manusia, yaitu istri. Dan di dalam 1 Korintus 7 ayat 4 mengatakan, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya, demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Dan dalam Efesus 5 ayat 28, suami harus mengasihi istrinya karena ia adalah tubuhnya sendiri. Begitupun di dalam 1 Timotius 5 ayat 8, jika seorang laki-laki tidak dapat menyediakan untuk keluarganya, ia telah mengingkari iman dan ia lebih jahat daripada orang yang tidak beriman. Nah, di dalam suasana rumah tangga juga harus ada pendidikan dan pembelajaran. Di dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 7 mengatakan, orang tua harus mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak mereka. Di Keluaran 20 ayat 12 mengatakan juga, anak-anak harus menghormati orang tua mereka. Begitupun di dalam Efesus 6 ayat 4. Ayah harus mendidik anak-anak mereka dalam pengajaran dan teguran Tuhan. Dan kemudian prinsip dalam suasana rumah tangga juga harus ada contoh-contoh rumah tangga dalam Alkitab. Seperti Abraham dan Sarah. Abraham dan Sarah adalah contoh kesetiaan dan kasih sayang dalam pernikahan. Dan juga Yusuf dan Maria adalah contoh kepatuhan dan kasih sayang dalam keluarga. Tobit dan Sarah adalah contoh kesetiaan dan doa dalam keluarga. Kemudian suasana rumah tangga juga harus punya prinsip rumah tangga Kristen yang bahagia, yaitu harus saling merendahkan diri, kejujuran dan keterbukaan, saling menghormati, saling mengampuni, dan saling membagi kasih. Kemudian yang kedua, membina rumah tangga yang indah harus menciptakan satu suasana suci. Di dalam buku Membina Keluarga Bahagia halaman 14 mengatakan, setiap rumah tangga Nasrani harus mempunyai peraturan dan seharusnya lah para ibu dan bapak memberikan teladan dalam perkataan, tingkah laku, dan kehidupan mereka satu dengan yang lain. Dengan mana mereka memberi contoh menjadi apakah anak-anak mereka di kemudian hari. Kesucian dalam perkataan dan ramah tamah Kristen yang benar harus selamanya dipraktekkan. Ajarlah anak-anak dan para orang muda untuk menghormati dirinya sendiri, supaya jujur terhadap Allah, setia kepada prinsip. Ajarlah mereka untuk menghormati dan menuruti hukum Allah. Prinsip-prinsip ini akan memerintah kehidupan mereka dan akan dijalankan dalam pergaulan mereka dengan orang lain. Mereka akan menciptakan suasana yang suci, suasana yang akan mempengaruhi jiwa-jiwa yang lemah hatinya pada jalan yang mendaki, membawa kesucian dan surga. Biarlah setiap pelajaran bersifat meningkatkan dan memuliakan. Maka catatan yang diadakan dalam buku-buku surga akan jadi sedemikian rupa, sehingga engkau tidak akan malu melihatnya pada hari penghakiman. Di dalam Alkitab, menciptakan suasana suci melibatkan hidup sesuai firman Tuhan, menyucikan diri dari hal-hal duniawi dan menjauhi dosa, serta memprioritaskan doa dan ibadah. Nah, saudara-saudara, ada beberapa cara untuk menciptakan suasana suci dalam rumah tangga, yaitu harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus membaca, merenungkan, dan menghidupi firman Tuhan setiap hari. Firman Tuhan adalah pedoman utama untuk hidup suci. Mazmur 119 mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Nah, saudara-saudara, menyucikan diri dari hal-hal duniawi yang mencakup pikiran, keinginan, dan perbuatan.
Di dalam 2 Korintus 7 ayat 1 mengatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita menyucikan diri dari segala pencemaran jasmani dan rohani. Dan marilah kita sempurnakan kesucian kita dalam takut akan Allah. Harus juga menjauhi dosa. Dosa mencemari dan menjauhkan dari Allah. Kita harus berusaha hidup dalam kesucian dan kebenaran. Nah, kita juga harus berdoa dan ibadah. Doa dan ibadah adalah cara untuk berkomunikasi dengan Allah dan menerima kekuatan rohani. Berdoa secara teratur dan ikut ibadah gereja. Kita juga harus menjaga perkataan. Dalam Efesus 4 ayat 29 mengatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Berhati-hati dengan perkataan yang keluar dari mulut, hindari perkataan yang merusak dan membangun perkataan yang baik. Kita juga harus menjaga pikiran. Pikiran yang suci adalah dasar untuk hidup suci. Menjaga pikiran dari hal-hal yang tidak baik dan fokus pada hal-hal yang baik. Harus menjaga perilaku. Perilaku yang suci mencerminkan karakter Kristus. Harus berusaha untuk hidup sesuai dengan standar kesucian yang diajarkan dalam Alkitab. Yang ketiga, di dalam membina rumah tangga yang indah, kita harus jadikan rumah tangga senang dan bahagia. Di dalam buku Membina Keluarga Bahagia halaman 16 mengatakan, mungkin rumah tangga itu sederhana, tetapi itu dapat selalu menjadi suatu tempat di mana perkataan gembira diucapkan dan perbuatan kebajikan dilakukan, di mana ramah tamah dan cinta kasih menjadi tamu yang tetap. Nah, untuk menciptakan rumah tangga yang senang dan bahagia, di dalam Alkitab, prioritaskan relasi dengan Tuhan, saling menghormati dan mencintai di dalam keluarga, serta menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa poin penting yang dapat membantu agar rumah tangga senang dan bahagia, yaitu harus ada relasi dengan Tuhan, ibadah dan persekutuan, prioritaskan waktu untuk beribadah dan bersekutu dengan Tuhan secara pribadi dan bersama keluarga. Dan ketaatan dan takut akan Tuhan harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjauhi dosa. Doakan keluarga dan minta bimbingan Tuhan dalam segala hal. Dan juga harus ada relasi dengan keluarga. Kasih sayang dan perhatian harus saling mencintai, peduli, dan memberikan perhatian kepada anggota keluarga. Saling menghormati, hormati suami dan istri, orang tua, dan juga anak-anak. Harus saling mengampuni, ampuni kesalahan satu sama lain, dan jangan menyimpan dendam. Kemudian harus ada komunikasi yang baik. Bicaralah dengan terbuka dan jujur, serta dengarkan satu sama lain. Kemudian harus ada kebersamaan. Luangkan waktu bersama keluarga untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan. Harus saling mendukung. Dukunglah satu sama lain dalam suka dan duka. Kemudian juga harus ada prinsip firman Tuhan, kejujuran dan keterbukaan, bersikap jujur dan terbuka satu sama lain. Harus ada tanggung jawab, menjalankan tanggung jawab masing-masing dalam keluarga. Harus ada kerja keras, berusaha kerja keras dalam pekerjaan dan tugas-tugas rumah tangga. Kebijaksanaan juga, bertindak dengan bijaksana dalam menghadapi masalah. Harus rela berkorban untuk kepentingan keluarga. Tunduk dan taat. Istri tunduk pada suami, anak tunduk pada orang tua. Di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 33 dan Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Nah, contoh-contoh di dalam Alkitab, di dalam Efesus 5 ayat 21 sampai 25 mengatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus kepala jemaat. Di dalam Keluaran 20 ayat 12,
Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Imamat 19 ayat 3 mengatakan, setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Dan Mazmur 128 ayat 1, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup di jalannya. Kemudian membina rumah tangga yang indah yang keempat, yaitu harus ada tali pengikat yang lemah lembut. Di dalam buku Membina Keluarga Bahagia, ikatan keluargalah ikatan yang paling rapat, yang paling lemah lembut dan suci dari semua ikatan yang ada dalam dunia ini. Ikatan itu dimaksudkan supaya menjadi suatu berkat kepada umat manusia. Maka ikatan itu menjadi suatu berkat dimanapun sumpah pernikahan itu diadakan dengannya. Dalam takut akan Allah dan dengan pertimbangan yang selayaknya untuk segala tugas kewajibannya. Saudara-saudara, di dalam Alkitab, sikap lemah lembut di rumah tangga diwujudkan melalui kasih, pengertian, dan penghormatan. Terutama dalam hubungan suami istri, di mana suami harus mengasihi istrinya dan istri harus tunduk kepada suaminya. Nah, berikut ini ada beberapa penjelasan yang lebih rinci, yaitu kelemah lembutan sebagai sifat utama. Kelemah lembutan adalah sifat yang dicirikan oleh sifat sikap responsif yang benar, ketaatan yang tulus, dan pengekangan diri yang kuat, bukan kelemahan. Di dalam Matius 5 ayat 5 mengatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Hubungan suami istri, suami harus hidup dengan penuh pengertian terhadap istrinya, menghormati mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, dan menghindari perlakuan yang tidak adil. Di dalam Efesus 5:25 dikatakan, hai suami, cintailah istrimu sama seperti Kristus telah menjaga jemaat dan telah menyerahkan dirinya untuk jemaat. Begitupun dengan istri, harus tunduk kepada suaminya seperti kepada Tuhan, dan harus berkelakuan murni dan saleh, disertai sikap lemah, lembut, dan tenang. Di dalam Efesus 5 ayat 22 dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 7, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Kemudian penerapan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berbicara dengan lemah, lembut, dan sopan kepada orang tua. Kemudian tidak berkata kasar, pemaaf dan tidak membalas dendam. Mau bergaul dengan siapa saja tanpa memilih-milih. Suka membantu orang yang mengalami kesulitan dan suka berdonasi. Kemudian yang kelima, dalam membina rumah tangga yang indah, harus ada hadirat Kristus menjadikan rumah tangga Nasrani. Di dalam membina keluarga bahagia, di halaman 17 mengatakan, rumah tangga yang dijadikan indah oleh kasih, simpati, dan lemah lembut ialah satu tempat yang disukai para malaikat berkunjung dan tempat di mana Allah dimuliakan. Pengaruh rumah tangga Nasrani yang dijaga dengan hati-hati pada masa pertumbuhan anak-anak dan masa remaja ialah perlindungan yang paling selamat melawan kejahatan dunia ini. Dalam suasana rumah tangga yang demikian, anak-anak akan belajar mengasihi ibu bapanya dalam dunia ini maupun bapanya yang di sorga. Saudara-saudara, hadirat Kristus di rumah tangga Kristen menurut Alkitab berarti bahwa Yesus selalu hadir, meskipun tidak terlihat, dan menjadi bagian penting dari kehidupan keluarga, membentuknya menjadi tempat yang mencerminkan kasih dan ajarannya.
Nah, ada beberapa poin penting tentang kehadiran Kristus dalam rumah tangga Kristen menurut Alkitab, yaitu Yesus sebagai kepala rumah tangga. Di dalam pernikahan Kristen, tidak hanya ada suami dan istri, tetapi juga Yesus Kristus sebagai kepala rumah tangga. Pentingnya firman Tuhan, kehidupan keluarga Kristen harus selalu diserahkan kepada Tuhan Yesus dan dikendalikan oleh firman-Nya. Keluarga juga sebagai persekutuan hidup. Keluarga Kristen adalah persekutuan hidup antara orang tua dan anak-anak yang percaya kepada Yesus Kristus dan meneladani ajarannya. Keluarga Kristen juga sebagai teladan. Rumah tangga Kristen harus menjadi teladan bagi dunia dengan mengutamakan Allah di atas segalanya dan hidup sesuai dengan firman-Nya. Nah, peran suami dan istri, suami memiliki tanggung jawab untuk menjadi kepala keluarga dan mengasihi istrinya, sedangkan istri harus tunduk kepada suaminya. Kemudian pernikahan sebagai ikatan baru. Pernikahan Kristen adalah ikatan yang baru yang dibangun di atas dasar kasih Allah. Dan maka dua orang menjadi satu. Kemudian juga pentingnya pendidikan iman. Keluarga Kristen memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anak dalam iman Kristen. Keluarga yang mencerminkan kasih Allah, kehidupan keluarga Kristen harus mencerminkan kasih Allah secara holistik, baik secara fisik, mental, emosional, sosial, dan rohani. Nah, saudara-saudara, inilah hal penting dalam rumah tangga yang indah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.